Baik, hari ini kita akan belajar membuat website sederhana menggunakan HTML ya. Nah, sebelum kita membuat website, sebaiknya kita buat dulu konsep website yang mau kita bangun ya. Nah, seperti saya tadi sudah membuatkan konsep website saya seperti ini ya. Nah, ini rencananya website SMK Brigjen Ketamso yang terdiri dari beberapa konten ya. Yang pertama itu beranda, kemudian itu ada visi misi, ada guru yang memberikan informasi tentang guru, informasi siswa, dan buku tamu ya. Nah, masing-masing informasi ini akan disimpan dalam filenya masing-masing. Contoh, beranda akan kita simpan dalam file index.html. Kenapa index.html? Supaya ketika pertama sekali website kita dibuka, yang tampil adalah halaman beranda ini sendiri ya. Kita tidak perlu mengetikkan nama filenya ya, alamat filenya ini hanya kita ketikkan saja alamat situsnya, alamat websitenya, maka otomatis akan muncul halaman beranda. Oke. Nah, kemudian visi misi kita akan simpan nanti dengan nama file visi. Oke, visi.html. Oke, lalu guru juga guru.html. Kemudian siswa.html dan buku tamu. Oke. Buku tamu.html ya. Buku tamu.html. Oke. Nah, kenapa saya buat konsepnya seperti ini? Kira-kira artinya seperti ini. Ketika website kita dibuka, maka yang muncul adalah halaman beranda ya, yang tersimpan dalam file index.html. Dari halaman beranda ini akan ada hyperlink atau kaitan istilahnya, kalau bahasa Indonesianya kaitan atau bahasa webnya hyperlink. Nah, pada halaman beranda akan ada hyperlink supaya kita bisa menuju ke halaman visi dan misi. Oke, lalu akan ada juga hyperlink menuju halaman guru. Ada juga hyperlink untuk ke halaman siswa dan begitu juga untuk buku tamu. Oke, kira-kira begitu konsepnya. Nah, lalu gambaran website kita bagaimana? Nah, saya gambarkan secara sederhana. Kira-kira nanti tampilan website kita kira-kira seperti ini sederhananya ya. Nah, ini ada logo. Nah, lalu ada nama websitenya itu pemilik website yaitu SMK Brigjen Ketamso yang berada di Jalan Pinang Baris, Gang Sai Ganesa nomor 3C ya. Nah, lalu di sini inilah dia tempat hyperlinknya atau kaitannya ya. Ini kalau ketika kita klik nanti beranda, maka dia halaman yang aktif adalah halaman beranda, oke, atau file index.html. Nah, kalau kita klik visi misi, maka halaman yang aktif adalah halaman visi misi atau file visi.html. Begitu juga dengan guru, siswa, dan buku tamu. Ketika kita klik buku tamu, maka halaman yang tampil adalah halaman buku tamu atau file buku tamu.html. Oke. Nah, itu dia. Nah, lalu nanti disinilah kontennya atau isi dari website dari setiap masing-masing halaman ya. Nah, baik. Lalu ini hanya sekedar informasi siapa pembuat websitenya tuh ya. Nah, baik, langsung kita mulai saja. Kita membuat websitenya. Langsung kita aktifkan Dreamweaver-nya ya. Ini saya hapus aja isinya ini. Oke, kita mulai. Seperti biasa kita akan memulai dengan halaman HTML ya, dengan tag HTML. Jangan lupa kita langsung tutup saja. Oke. Nah, di dalam HTML ada tag head atau kepalanya yang berisi tag title. Tag title yaitu untuk membuat judul website kita ya. Web perdanaku contoh ya, web perdanaku. Oke, nah kita tutup title-nya, kita tutup head-nya. Oke. Selanjutnya kita buat tag body atau yang berisi semua tentang website kita. Oke, langsung kita tutup. Oke. Baik, seperti konsep kita tadi. Nah, ini kita bangun menggunakan tabel ya. Ini kita bangun menggunakan tabel. Oke, kita mulai, kita buat tag table. Oke. Nah, tabelnya bisa kita
buat posisinya di mana, alik center, maka nanti dia akan berada pada posisi tengah dari layar komputer kita. Oke, nah boleh kita tutup. Oke, nah, lalu kita tutup juga tabelnya. Oke, di antara table dengan tag penutupnya, seperti yang Ibu jelaskan kemarin, kita buatkan tag TR-nya ya, TR untuk membuat baris. Kalau bisa kita lihat, yang pertama ini ada satu baris, dua baris, tiga baris. Nah, baris pertama itu terdiri dari dua kolom, yaitu kolom logo dan kolom judul ya. Nah, maka kita buatkan dulu TR, tag TR. Oke. Lalu tag TD. Nah, kita buatkan logonya. Oke, untuk membuatkan logonya kita tambahkan image as search RC ya. Oke, image. Nah, kita browse. Kalau filenya sudah ada, kita browse, kita klik. Oke, atau kita ketikkan saja langsung nama gambarnya boleh. Nah, image ini kita membuatkan gambar ya, seperti ini tadi. Kita membuat gambarnya ini di sini. Nah, tadi kebetulan saya sudah menyimpan gambar logo SMK Presiden Tamso ya. Saya pilih ini. Oke, nah ini akan muncul file // begini. Kenapa? Karena halaman ini penyimpanannya belum kita simpan. Halaman yang kita bangun ini belum kita simpan. Jadi dia masih menganggap dia tidak satu file dengan gambar itu sendiri. Nah, supaya ini nanti tidak begini, halaman filenya langsung kita simpan aja dulu ini ya. Kita simpan halaman filenya. Saya mau buat ini namanya index.php. Index.html ya. Ini saya hapus dulu. Ini index.html atau yang berisi untuk halaman beranda seperti yang kita konsep tadi ya. Kita save. Kita buat maaf sekali lagi, ini kita save askan dulu ya. Index kita buatkan di ya tadi di mana ya tersimpan logonya tadi ya. Kita cek dulu ini logonya tadi tersimpan di src. Oke, web ya, betul, di web SMKBK ya. Kita ambilkan logonya. Oke, nah maka otomatis yang tadi bukan file //dd, bukan itu lagi ya. Dia sudah langsung namanya download.jpg ya. Agak jelek kalau namanya download.jpg. Kita ganti saja namanya. Ini saya ganti nama filenya ini dulu, nama file logonya ya. Saya ganti website mereka ini. Saya ganti jadi logo. Karena tadi saya download filenya, jadinya namanya download. Yang saya ganti jadi logo ya. Oke. Nah, maka di sini pun kita buatkan logo.jpg. Logo ya. Nah, kalau kita tidak browse, kita boleh ketikkan aja langsung nama filenya, diikuti dengan ekstensinya. Oke, alamat filenya dan ekstensinya. Oke, kalau sudah, kita tutup ini. Nah, kita tutup TD-nya, kolomnya. Kita tutup kolomnya. Nah, terus kalau kita coba kita jalankan gimana hasilnya ya? Langsung aja kita jalankan. Oke, kita buka Chrome-nya. Oke, tadi alamat filenya berada di d2//website web. Tadi namanya web SMKBK ya, SMKBK. Oke. Nah, hasilnya masih hanya logonya saja ya. Nah, tapi boleh kita lihat, saya hanya mengetikkan SMKBK aja pun tadi. Sekali lagi, kalau kita buatkan alamat filenya d2//web spasi SMKBK, hanya saya ketikkan itu saja. Kalau saya enter, maka otomatis akan muncul halaman
biasanya kalau kita ingin membuat kita buat background untuk kolom dari logo ini. Oke, kita mulai setting lagi dia. Kita buatkan ini TD-nya. Contoh di TD ini kita kasih background color ya. Kita kasih background color. Oke. Background color. Nah, kita pilih warna. Contoh kalau kita suka warna kuning boleh ya, kita pilih warnanya. Nah, lalu kita kasih ukuran dari sel-selnya itu sendiri ya, atau kolomnya itu sendiri. Ukurannya itu width. Contoh kita kasih widthnya 200. Nah, lalu height-nya ini height ya, bukan header. Oke, height. Oke, 200. Oke, 200 pixel itu ya. Kalau kita nggak buat satuan ukurannya, otomatis jadi anggap pixel. Nah, kita cek hasilnya apa. Oke, kira-kira ini dia hasilnya. Oh, sebenarnya ada ini di belakang gambar itu ada warna backgroundnya. Oke, nah itu dia. Selanjutnya kita akan membuatkan judul dari website kita sendiri. Oke, nah kita lanjut ke sini. Oke, kita buka TD. Oke, lalu kita buatkan ini. Kita buatkan tulisannya Pak SMK Brigjen Katamso ya. Nah, lalu kita tutup TD-nya. Nah, kita cek, kita jalankan. Jangan lupa setiap kita menambahkan script pada codingnya, pada halaman HTML, setiap kita tambahkan script di sini, jangan lupa kita simpan dulu sebelum kita menjalankan kembali atau merefresh kembali website kita. Oke, ini. Nah, ini dia sudah muncul tulisan SMK Brigjen Katamso-nya. Nah, lalu kita akan membuat ini tulisan Jalan Pinang Baris. Nah, untuk ke bawah dia tulisannya di bawah, maka kita manfaatkan tag di sini ya, tag BR. Oke, BR. Oke, lalu kita buatkan biar dia tetap berada di situ, kita buatkan I. Oke, Jalan Pinang Baris. Saya taruh ke bawah aja biar penutup TD-nya ya. Jalan Pinang Baris. Apa tadi? Gang Sai Ganesha. Nomor 3 C. Oke, kita tutup I-nya. Lalu kita cek. Kita cek. Oke, ini dia ya, sudah ada tambah. Nah, karena ini kan judul, kita mau ini judulnya besar ya. Boleh kita buatkan style untuk judulnya. Ini kita boleh buatkan font face ya, font ini font face. Oke, font face. Oke, apa jenis tulisannya? Oke, contoh kita mau buat Georgia, boleh ya. Oke, lalu kita buatkan size-nya berapa? Oke, size-nya berapa? Contohnya 5. Oke. Size. Oke. Kita cek, kita tutup face-nya. Oke, lalu ini juga kita tutup. Font-nya kita tutup. Oke, lalu kita cek. Oke, ini dia. Ya, kira-kira dia sudah besar. Nah, kalau kita juga bisa kasih background, warna background di belakangnya. Oke, boleh kita kasih backgroundnya. Oke, ini kita kasih backgroundnya untuk TD-nya. Ini TD background color.
kita bedakan dengan background yang di background untuk logonya, boleh ya. Ini kita simpan, kita jalankan lagi hasilnya. Oke, ini dia. Oke, nah kalau kita ingin besarkan juga kolomnya, kita besarkan sama seperti membuat logo tadi ya. Kita tinggal buatkan, tambahkan aja width-nya, cobanya 600. Oke, kita samakan aja height-nya ya. 200. Oke, terlalu kecil jadinya. Oke, kita buatkan coba 800 width-nya. Oke, ini dia ya. Ini kepalanya, masih kepala. Nah, sekarang kita akan membuatkan nih hyperlinknya atau kaitannya sekaligus nanti kontennya ya. Nah, kita akan buatkan itu, maka otomatis ini kita tutup dulu TR-nya ya. TR yang ini, pembuka ini akan kita tutup, baris pertamanya kita tutup. Oke. Nah, lalu kita buatkan TR yang kedua. Oke, baris yang kedua. Oke, baris TD. Nah, di dalam TD kita tutup TD-nya juga. Oke. Di dalam TD ini ada menu ya, ada menu seperti ini. Ada menu beranda, visi misi, guru, siswa, dan buku tamu. Oke, ini boleh kita buatkan menu. Untuk membuatkan menu, kita boleh tambahkan di sini tab UL. Oke, untuk menunya kita buat tab LI. Oke, menunya apa? Kita buatkan dulu href, itu untuk hyperlink href. Oke, seperti tadi kalau diklik beranda, maka yang aktif adalah halaman index.html. Maka ini kita buatkan index.html. Oke, saat kita klik beranda itu, saat kita klik nanti tulisan beranda yang dia akan beranjak ke index.html. Nah, lalu teks untuk hyperlinknya itu sendiri apa? Ya, beranda begini. Oke, lalu kita tutup hrefnya, kita tutup li-nya. Oke, submenu berikutnya adalah visi misi ya. Ini kita buatkan lagi submenunya. Visi misi, href. Oke, nah seperti yang sudah kita konsep tadi, ketika kita klik visi misi, maka yang aktif adalah halaman visi.html. Oke, maka di sini href-nya adalah visi.html. Oke, sementara hyperlink yang akan kita klik adalah visi misi ya. Teks yang akan kita klik adalah visi misi. Oke, kita tutup href-nya, lalu kita tutup li-nya. Oke, demikian juga untuk guru, siswa, dan buku tamu ya. Kita buatkan ini, boleh kita kopikan saja ini ya, biar mudah kita copy, cepat ya. Nah, tinggal kita ganti ini menjadi guru ya, guru.html. Lalu di sini hyperlinknya guru, lalu ini juga siswa.html sesuai dengan yang sudah kita konsep tadi ya. Ini siswa. Oke, nah lalu yang terakhir adalah buku tamu.html adalah buku tamu. Oke, nah lalu kita tutup menunya, LU-nya ya, UL-nya, LU lagi. Oke, TD-nya sudah tadi tertutup. Nah, lalu berikutnya kita isi kontennya, atau kita cek aja dulu ini ya, hasilnya kira-kira gimana. Oke, ini dia ya. Hasilnya kita klik ini beranda, maka otomatis dia akan aktif di sini. Nah, lalu kalau kita klik contohnya apa?
visi misi? Belum ada ya, belum ada karena ini file visi.html belum kita buatkan. Yang sudah kita buat masih file indeksnya saja. Oke, nah nanti akan kita buatkan file visi misinya. Nah, pasti ini sudah jalan, hyperlink ini sudah berjalan ya, kaitan ini sudah berjalan. Nah selanjutnya kita akan membuatkan kontennya, isi dari website itu sendiri. Oke, nah kita isi dia kontennya. Oke, tak td. Oke, apa isinya? Contohnya kalau halaman utama tadi dia, kita buatkan selamat datang di website kami. SMK Brigjen Ketamso. Oke, jika Anda ingin mengetahui tentang SMK Brigjen Ketamso, silahkan berselancar di website kami. Oke, lalu kita coba tutup TD-nya. Ya, kita cek. Kita tutup juga TR-nya ya. Kita tutup juga barisnya. Kita cek hasilnya kira-kira gimana. Oke, ini dia. Oke, masih panjang begini ya. Oke, nah. Lalu, sekarang kita mau buatkan ini, yang terakhir ini, baris terakhir. Oke, kita buatkan tag tag TR ya. Kita buka TR-nya. Lalu tag TD. Nah, karena baris terakhir ini adalah akhirnya terdiri dari satu kolom, sementara yang di atasnya ada dua kolom, maka kedua kolom itu akan kita satukan, kita merge istilahnya ya. Maka kita buat call span 2 karena dua kolom akan kita buat menjadi satu, maka kita buatkan call span ya. TD. Oke, apa mau kita buat isinya? Create by Meda Sitanggang. Ya. Oke. Nah, kita tutup TD, kita tutup juga TR-nya. Kita tutup TR. Oke. Nah, kalau kita ingin membuat backgroundnya juga boleh, kita buatkan lagi si background color. Ya, background color warna apa? Contohnya warna ini ya, background color. Oke, kita cek. Nah, ini dia. Oke. Nah, kalau ini kita ingin buatkan background colornya ini juga yang kontennya sama menunya boleh. Kita buat juga ya. Caranya sama saja kayak seperti membuat background yang tadi semua ya. TD background color. Oke. Ini juga TD background color. Ini ya. Jalankan. Oke, kira-kira ini. Nah, kita tambahkan dulu isi kontennya ini apa. Oke, BR. Oke, lalu kita lanjut lagi. SMK Brigjen Ketamso merupakan SMK yang terdiri dari 3 jurusan, yaitu kita buatkan menu-menunya antara lain UL, LI, LI apa namanya, rekayasa
sah perangkat lunak dalam kurung RPL. Oke, berikutnya LI teknik jaringan dan komputer TKJ atau TKJ. Oke, LI, lalu LI berikutnya, LI bisnis manajemen, ya, bisnis manajemen OBM, ya, BM. Oke, lalu kita tutup LU-nya. Oke, cek. Nah, inilah si kontennya, ya. Nah, supaya ini nggak berubah-berubah ukuran tabelnya ya, supaya tidak berubah-berubah, kita boleh set langsung ukuran tabelnya. Ini tabel, ini size-nya kita buat width. Oke, width-nya kita buat contohnya 800 pixel, ya, 800 pixel. Kita coba, ya, jadi dia gak akan berubah ukurannya. Oke, terlalu kecil ya kalau 800, atau kita buat 100% saja, 100%, tapi kita kasih senternya, alitnya right, jangan di center, ya, supaya nanti alik bukan right, ya, lift kiri, alik lift. Oke, jadi nanti ukurannya selalu seperti itu. Mau sebanyak apa website kita, mau sedikit isi kontennya, mau banyak, ukurannya tetap full memenuhi layar 100%, ya. Oke. Nah, oke, di sini juga boleh kita tambahkan contohnya apa informasi-informasi yang lain, lagi tentang Bridgend Katamso, boleh, ya. Ini saya hapus dulu nih. Oke, contoh kita mau buatkan keterangan tentang rekayasa perangkat lunak ini, boleh kita tambahkan di sini, contohnya ini, ya, kita tambahkan. Oke, BR, biar dia nanti ke bawah, ya, BR. Oke, contoh kita jelaskan tentang rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah jurusan komputer yang mencakup atau mempelajari tentang perangkat lunak antara lain instalasi komputer, instalasi sistem operasi, pemrograman, database dan lain-lain, ya, pemrograman. Oke, sedangkan kita bisa buat juga untuk TKJ, ya, TKJ, PR. Oke, bukan di sini, ya. Oke, PR, teknik jaringan dan komputer merupakan jurusan komputer yang bergerak di bagian perangkat keras komputer seperti
perbaikan komputer, perawatan komputer, pemasangan jaringan komputer, dan perawatan jaringan komputer dan lain-lain. Oke. Nah, PM juga bisa ditambahkan di PR bisnis manajemen, merupakan program studi dengan bidang keahlian akuntansi yang akan mempelajari tentang akuntan, perpajakan, pembuatan laporan, dan lain sebagainya. Oke, nah cek hasilnya kira-kira begini ya. Oke, nah sebagainya. Oke, inilah halaman depan atau halaman beranda dari website kita ya. Ini halaman berandanya. Nah, sekarang kita ingin membuatkan halaman visi misinya. Ya, kita ingin membuatkan halaman visi misinya. Kalau kita klik hasilnya masih seperti ini, belum ada. Karena apa? Karena memang file visi misi itu belum ada. Nah, caranya mudah saja. Kalau kita sudah membuatkan halaman berandanya, untuk membuat halaman visi misi gampang. Ya, tinggal kita save as aja ini, save as, file, save as. Oke, lalu kita buatkan ini visi.html. Ya, visi.html. Ini visi.html, kita simpan. Nah, lalu kita tinggal mengganti kontennya saja. Ya, kita hanya mengganti. Nah, coba cari. Kalau kita klik ini sudah ada. Kalau kita jalankan sudah ada. Nah, tapi ini sudah visi ya. Nah, kalau kita klik beranda sudah ada. Ini index.html. Kalau kita klik visi misi, maka dia sudah visi.html. Masalahnya isinya masih sama. Nah, sekarang kita hanya menggantikan kontennya ini saja. Ya, kita ganti kontennya ini. Nah, dari file visi misinya tadi, kita tinggal hapus aja bagian yang ini, bagian kontennya saja. Oke, kita hapus. Nah, kita buatkan visi misinya. Ya, kita buatkan isi visi misinya. Nah, kalau tadi saya sudah mengkopikan visi misi dari SMK Brigjen Ketamso seperti ini. Kira-kira ini dia. Oke, visi misi ini. Oke, kita pindahkan ke sini. Oke, kita cek visi misi. Oke, hasilnya sudah berbeda. Oke, atau sorry, kita coba pindahkan melalui desain. Oke, ini kita tinggal set letak P. Oke, tutup P-nya. Ini kita kasih dulu tebal ya, besar tebalnya. PR bold ya, kasih bold dia. Oke, kita cek ada nggak bedanya. Oke, ini dia. Visinya sudah di atas. Oke, misinya juga. Nih, misi. Ini kasih tag P. Kita tutup tag P-nya. Ini kita kasih juga bold. Oke, ini kita tutup boldnya supaya yang di bawahnya tidak ikut tebal ya. Nah, kita periksa hasilnya. Oke, ini dia visi misi. Visinya sudah ada, misinya sudah ada. Nah, boleh kita tambahkan juga, mungkin hyperlinknya cuma visi misi, tapi boleh kita tambahkan seperti ini. Ada 5 dasar perguruan Brigjen Ketamso. Kita kopikan aja dulu ini. Dan sejarahnya juga ada.
Oke, saya copy. Sorry, saya masukkan ke sini. Sorry. Oke, kita pindahkan ke sini. Ini 5 dasar. Kasih B, paragraf. Oke, kita tutup di sini P-nya. Oke, lalu kita cek. Jangan lupa kita kasih bold juga. Bold. Kita tutup boldnya. Oke, kita cek, kita jalankan. Oke. Oke, kalau kita lihat ini masih ke bawah ya, apa namanya, masih memanjang ya. Guru yang baik dapat memberikan pendidikan yang bermutu, masih ke samping semua, harusnya dia kan ke bawah turut. Nah, kita boleh memanfaatkan coba ya, tab L, lalu tab LO, kalau kita buat OL, kita buatkan tag OL, letak LI nya. Oke, guru yang baik. Del, kita pindahkan, kita tutup. Lalu LI berikutnya. Oke, ini kita pindahkan. Nah, kita cek dulu kira-kira apa hasilnya. Oke, dia sudah muncul ke bawah 1, 2. Oke, sudah ke bawah, dia menurun ya, menurun bukan menyamping lagi. Oke, terusnya kita buatkan LI ini jujur dan disiplin. Tutup LI nya, buka LI lagi. Oke, LI lagi ya. Oke, berikutnya ini kita buatkan berbudi pekerti luhur ini ya. Oke, kita pindah. Oke, kita tutup LI nya. Oke, coba ini kita hapus saja nomornya ya. Kita hapus. Oke, selanjutnya LI lagi. LI sampai habis. Ini ya, sampai habis. Oke. Oke, lanjut LI, disiplin yang tinggi. Oke, I, Oke, nah sekarang kita jalankan. Kita kembali jalankan lagi. Hasil dari visi misi itu kita refresh, hasilnya ini. Oke, tapi itu perbedaan ini 1, 2, 3. Ini perbedaan LI dengan UL dengan OL ya. Kalau OL maka LI-nya ini akan berubah menjadi angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sedangkan kalau UL seperti di menu ini, UL ini ya kan isi dari LI-nya ini adalah semacam balet simbol ya, simbol bulat-bulat begitu yang tadi ya. Nah, oke. Baik. Nah,
ada yang agak kurang pas Ibu lihat ini. Ini judulnya 5 dasar perguruan berjenjang Katamso, tapi ini kenapa jadi 9 ya? 9. Oke, saya cek dulu yang mana ini kenapa bisa jadi 9. Nih. Oh, harusnya guru yang baik ada 4. Guru yang baik ada 4 bagian gitu ya. Ada 4 ini. Nah, kita coba perbaiki lagi. Oke, ini guru yang baik. Kita tambahkan di sini OL. UL coba. Lalu ini LI-nya ini. Ya. Dapat memberikan pendidikan nih, lalu ini. Oke, lalu kita tutup di sini UL-nya. UL ya. Ini OL-nya ditutup terakhir. Oke, kita cek. Hasilnya iya, ini dia ya. Jadi 5 dasar perguruan berjenjang Katamso. Ada 5, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Guru yang baik itu terdiri dari dapat memberikan pendidikan yang bermutu, jujur dan berdisiplin, berdedikasi tinggi terhadap pendidikan, dan berbudi pekerti luhur. Oke, nah ini halaman visi misi ya. Nah, beranda ini, kalau kita klik beranda ini hasilnya, kita klik visi misi, inilah dia hasilnya. Oke, nah selanjutnya kita akan membuatkan halaman guru ya, guru. Oke, sama caranya seperti tadi, kita tinggal save as-kan aja ini, file save as. Oke, kita ganti dengan guru.html. Oke, lalu kita ganti kontennya ya, kita hapus isi kontennya. Oke, ini kita hapus sampai di mana ini tadi ya. Oke, sampai di sini ya, sampai visi misi ini. Oke, kita hapus. Oke, TD pembuka dengan TD penutup masih di sini. Oke, nah sekarang kita cek. Oke, kita klik guru, sudah muncul nggak? Sudah ya. Ini sudah aktif file guru.html tapi isinya masih kosong. Oke, masih kosong. Nah, boleh kita isi contohnya daftar nama-nama guru. Ya. Contoh, ini masih web sederhana ya. Kita buat P. Oke. Kita kasih bold, kita kasih judulnya daftar berikut ya, daftar guru Brigjen Katamso Medan. Oke, kita tutup boldnya, kita tutup B-nya. Nah, kita buat lagi menunya OL. Oke, wah, LI kecil ya. LI. Nah, yang pertama Meida Sitanggang Fkom. Oke, tutup LI. Kemudian apa namanya, Jonathan Saragi Fkom. Tuh ya. Atau sudahlah, jangan langsung Meida Sitanggang ya, kita ganti yang lain. Sekolah duluan kita buat ya. LI OI Panggabean Eskom Enmit ya. Hapus. Oke, dalam kurung kepala sekolah kita buat ya. Kepala sekolah. Oke, LI kita tutup. Nah, lalu kita buatkan LI Pro Dearni Haloho Eskom. Eka Prodi RPL. Oke, kita tutup LI-nya. Lalu kita buka lagi Lambok IB Sitohang Eskom. Oke, Kaprodi
TKJ. Oke, RI, lalu Evi Marintan, SPD, Kaprodi, PM. Oke. Nah, lalu Medestang Leskom, Jonathan, FI, oke, Sabar, Muhammad, Lina. Oke, wali kelas. Wali kelas 11 RPL. Oke, dan lain-lain ya. Oke, ini aja dulu, kita cek hasilnya bagaimana. Oke, guru. Oke, ini dia daftar guru Brigjen Kota Medan SMK, kita tambahkan SMK ya. Oke, kita tambahkan di sini guru SMK. Brigjen Kota Medan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuatkan daftar nama-nama siswanya. Oke, kita buatkan nama-nama siswa. Sekarang kita buatkan halaman siswa ya. Ini kita savekan aja, save as. Oke, siswa titik HTML ya. Oke, tinggal kita ganti ini aja ya, biar cepat. Daftar guru ini kita ganti menjadi daftar siswa. Oke, nah ini juga kita tinggal ganti. Saya coba buatkan nama-nama yang saya ingat ya. Buana. Ibu ngintip dulu ya. Siapa nama-nama siswa di Brigjen Kota ini. Oke, Excel. Oke. Atau saya intip dari sini juga boleh sepertinya ya. Adrianta Sembiring. Ini ya, Adrianta Sembiring. Nih. Adrianta. Oke, Adrianta Sembiring. Siapa lagi ya? Kelas 11 RPL. Saya agak nyontek ya nama-namanya. Oke, Andia. Divya Priyanka, Hanabita Wuru Sembiring. Oke. Divya Priyanka. Hanabita Wuru Sembiring Depari. Oke. Lanjut, Diah Putri Maharani, Buana Hastantri. Ini Buana Hastantri. Oke, ini siapa lagi tadi lupa. Diah Putri Maharani. Ya. Diah Putri Maharani. Oke, kemudian Henry Yakub William. Oke, Henry Kijaya. Henry Wijaya. Oke, lalu kita kopikan lagi nih, kita tambahkan lagi. Siapa ini tadi? Indra Wijaya ya. Indra Wijaya. Oke, kita simpan, kita cek apakah siswanya sudah ada. Kita cek. Oke, siswa. Oke, daftar siswa SMK Brigjen Kota ini ada 8.
Nah, kalau guru ini sudah ada. Nah, sekarang buku tamu, tinggal buku tamu. Halaman terakhir adalah halaman buku tamu. Oke. Nah, itu buku tamu ini biasanya difungsikan untuk orang ini yang ingin memberikan, yang ingin bertanya ke si pemilik website itu ya. Nah, sama caranya kita file, save as. Oke, buku tamu .html. Oke. Nah, untuk buku tamu kita sudah menggunakan form ya. Ini kita hapus dulu kontennya. Ya. Untuk buku tamu kita sudah menggunakan form. Oke. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita buatkan form. Oke. Action name dulu. Namanya adalah frm form buku tamu. Form buku tamu. Oke, biasakan setiap menamai sebuah objek jangan menggunakan spasi ya. Kemudian action ini berfungsi untuk proses selanjutnya. Oke. Untuk memproses buku tamu itu pemrosesannya dilakukan di halaman apa. Nah, contoh saya membuat buku tamu proses, contoh ya, buku tamu proses titik PHP. Nanti kedepannya kita akan belajar mengenai PHP ya. Oke, lalu metodenya apa? Metode itu ada dua. Yang pertama itu get, yang kedua adalah post. Nah, post itu untuk mengirimkan data yang kita inputkan di form, sedangkan get untuk mengambilkan data untuk diisikan dalam form. Nah, kita buatkan post. Oke. Kita tutup formnya. Oke. Lalu di dalam form kita buatkan buku tamu. Lalu kita buatkan dulu apanya ya, bingkainya ya, apa namanya, fill setnya. Oke, kita buatkan fill set. Oke, kita kasih untuk judulnya. Oke, silahkan isi buku tamu jika Anda ingin bertanya. Oke, kita tutup. Nah, lalu kita buatkan formnya. Yang pertama adalah nama. Kita buatkan namanya. Kita buatkan tabel di dalam fill set itu. Kita tutupkan dulu fill setnya ya, seperti biasa. Jangan lupa menutupnya. Lalu kita buatkan tabel. Oke. tr. Nah, td. Nah, di dalam td inilah kita buatkan nama. Oke. Tutup td, buka td-nya, buka td lagi. Lalu kita tambahkan objeknya. Input name, nama inputnya adalah nama. Oke. Nah, lalu size untuk formnya itu, untuk objek teksnya ya. Ini kita buatkan tipenya apa? Sekali lagi ya. Kita buatkan input name, nama input itu, objek input itu, objek teks itu adalah nama, size-nya 25. Oke. Nah, lalu kita tutup. Oke. Kita cek dulu hasilnya bagaimana. Ini sudah ada nggak isi buku tamunya? Oke, ini ya. Sudah ada ini. Objek ini, komponen objek teks di dalam form. Oke. Nah, ini kenapa lari ke sini? Karena sepertinya kita belum menutup baris. Ya. Oke, ini kita tutup td-nya. Kita tutup barisnya. Oke, baris kedua. Kita buat td alamat email, contohnya alamat
email. Email. Oke, tutup TD. Kemudian kita kasih juga buka TD lagi. Kita kasih juga komponen input. Put name. Oke, email. Kita buat email, namanya email. Oke, size-nya boleh kita buat 45 contoh. Oke, lalu kita tutup TD, tutup TR. Oke. Sorry. Ini apa nih masalah? Oh, ini tutup input dulu ya. Inputnya ditutup dulu. Oke. Nah, lalu terakhir sorry, ini kita tutup lagi TR ya. Kita tutup lagi barisnya. Nah, baru kita buka baris baru, kolom baru. Oke, komentar. Oke, apa yang akan menjadi komentarnya? Oke, TD, kita tutup TD. Kita buka lagi TD-nya. Lalu kita kasih text area. Ya. Input name komentar. Oke, kolomnya kenapa tidak? Oh, sorry, ini text area ya, input type text area ya, text area. Ya. Text area sampai ini. Text area ini ya, sorry, text area. Name-nya ini kita hapus. Oke, name komentar. Kolomnya, kolom itu panjang ke sampingnya gitu ya, contohnya 40. Lalu barisnya ke bawahnya bisa berapa baris yang akan dimunculkan di situ, boleh contohnya 5 ya. Oke, kita tutup. Lalu kita tutup TD-nya. Oh, sorry, kita tutup text area-nya, tutup TD-nya. Oke, kita tutup text area-nya, kita tutup TD-nya, kita tutup TR-nya, lalu kita cek dulu hasilnya bagaimana ya. Oke, kita cek ini, kita refresh. Oke, ini dia hasilnya ya. Oke, ini kenapa masih di dalam ini ya? Kita cek dulu apa masalahnya ini, kenapa masih di dalam dia ya. Oke, ini build set, kita tutup. Coba ini, tadi belum kita tutup, saya tutup dulu di sini. Lalu saya pindahkan ini semua, saya pindah ke sini. Oke, nah kita cek ini kenapa masih di dalam sini, harusnya kan dia di bawah tadi ya. Oke, sudah ya, di bawah. Nah, ini form yang sudah kita bangun. Oke, ini text ini text area. Nah, lalu kita tinggal tambahkan buttonnya. Oke, kita tinggal tambahkan buttonnya, kita kembalikan lagi. Oke, kita buka barisnya, lalu TD-nya, call span kita satukan saja, 2 baris kita satukan ya menjadi 1. Call span sama dengan 2. Nah, kita tutup, lalu kita buatkan input submit. Input type submit ya, input type submit. Oke, value-nya adalah simpan. Oke, kita tutup TD-nya, tutup TR-nya. Oke, kita cek. Oke, ini dia. Oke, baik, website kita yang sederhana sudah selesai. Nih, nah ini kalau kita klik beranda, ini sudah muncul
halaman berandanya, halaman indeks .html. Kita klik visi dan misi, sudah muncul halaman visi.html. Lalu kita klik guru. Ini daftar guru, yang aktif adalah halaman guru.html. Kita klik siswa. Oke, ini daftar siswa, yang aktif adalah halaman siswa.html. Dan terakhir kita klik buku tamu. Ini dia, yang muncul adalah halaman yang aktif adalah halaman buku tamu.html. Oke, itu saja dulu hari ini pembuatan website kita. Semoga anak-anak ibu bisa belajar menggunakan tutorial ini. Oke, terima kasih ya.